Kalau lagi ngadepin masalah kelistrikan nih. Dari gangguan strum ya. Jadi kasusnya cukup unik tuh. Ini tadinya motornya mogok, lalu kayaknya pengisian bermasalah, jadi cepet habis, apinya ngedrop. Terus ternyata air radiator juga habis, olinya berkurang. Ini udah diadain oli sama masalah radiatornya, kebocoran radiatornya udah diberesin. Yang bermasalah itu nyala air radiatornya ya, lampu radiatornya. Tapi yang unik itu ketika kita matikan mesinnya, kita nyalakan, tuh masih nyala ya, padahal mesinnya ini enggak terlalu panas ya, enggak panas. Air radiatornya lancar, olinya juga lancar. Dan lucunya kalau udah agak lamaan adem, dia mati, tapi begitu dipencet klakson nyala. Kalau ini kan masih nyala terus. Kalau ini kan langsung nyala ya. Kalau ini mati terus diklakson nyala lagi, biasanya gitu. Dulu lagi nyari dulu ini jalurnya mana, diperiksa-periksa kabel hijau mudanya yang dari klakson itu nggak ada hubungan ke kabel-kabel yang lainnya, terutama kabel yang ke arah sensor radiator. Sensor radiatornya kelihatan masih normal ya, gitu. Di coba ininya nih, kabel hijau merah itu dia buat menanda lampu radiatornya di sini. Hijau merah, sementara yang hitamnya itu kabel kunci kontaknya ya. Itu enggak, tadinya dia bermasalah di konslet di sini, jadi nempel rangka yang bikin motornya mogok. Dicari-cari di bawah, ternyata di atas tuh. Cuman dampaknya ini lagi nyari dampaknya ya, karena begitu pakai aki yang kondisinya normal itu tadi ngasep ya, karena akinya itu ngedrop banget. Dikirain masalah pengisiannya doang, ternyata begitu kabel yang nempel rangkanya di motor itu kita bereskan dan cek pengisiannya, itu dia normal pengisiannya, mau ngisi, cuman akinya itu ngedrop banget. Ini lagi nyari masalahnya nih. Tadi diperiksa di sini nggak ada yang nempel, masih bagus. Sampai sini juga, sini bekas-bekas dampak kebakarnya nih tuh, akibat konsletnya kabel kunci, kabel yang nempel di rangka sini. Cuman dicari, kirain ada hubungan langsung ke kabel hijau, ternyata nggak ada. Tapi nanti begitu ini kan kondisinya lagi mati, kita kontak on, ini kan mati ya. Ini kadang kalau di klakson langsung nyala deh. Tuh, di klakson langsung nyala, padahal mati ya. Ini kita kunci kontak on, tuh lampunya kan mati. Kalau tadi kan kalau mesinnya agak panasan kan, di kontak on itu langsung nyala ya, langsung nyala. Ini di kontak on, kita kontak on kan lagi, itu mati. Tapi begitu kita klakson, tuh klakson sekali aja langsung nyala, kayak menandakan suhu mesinnya panas berlebihan ya. Padahal mesinnya ini baru aja hidup, suhunya aja paling nggak jauh dari 40 derajat Celcius. Tapi ini kan mati, kita nyalakan. Lalu kita nyalakan motornya, selang beberapa saat itu langsung nyala. Lucu kan, langsung nyala. Jadi kita paling meriksa dampaknya itu dari nyari kabel hubungannya, ada yang terhubung langsung atau enggak. Begitu semuanya normal, berarti bermasalah dari kilometernya nih, speedometernya, bagian lampu radiatornya, sistem lampu radiatornya itu sendiri yang ada elektroniknya. Kan di sini ada rangkaian elektroniknya juga.
Sementara saya cari dari atas sampai ke tengah bawah itu nggak ada hubungannya, dari kabel hijau mudanya yang dari klakson maupun ke hijau merah nih, hijau merah untuk penanda lanjutan yang dari CDI hijau merah ya kan, buat nyalanya lampu radiator ketika panas, karena sensornya itu sendiri berwarna pink putih, satunya pink putih dan yang satunya ini biru muda strip hijau, yang pasti dari CDI juga ke CDI. Sementara hijau muda itu nggak ada yang ke arah CDI karena itu berhubungannya dengan klakson tidak masuk ke dalam sistem CDI ya. Yang masuk itu kabel hijau merah strip dan pasti kabel hitam kunci kontak itu kabel utama dan kabel sensor, 2 sensor. Dan ini sensornya sedang menyala tuh. Padahal mesinnya ini belum panas-panas banget dan jalur olinya apanya itu sudah normal ya, air udah normal, kinerja termostat juga sudah dicek. Nah, karena udah nyala kita matikan, begitu nyala langsung nyala dia. Tuh, langsung nyala kan. Tapi kalau ditunggu, kalau udah agak adem dia mati. Tapi yang lucu kalau diklakson nanti nyala lagi, begitu lagi. Jadi kita minimal nyari dampak korsletnya yang karena terhubung ke rangka itu. Kalau dirasa kabelnya itu normal semua, berarti ini permasalahan dari elektronik sistem speedometernya. Salah. Ini mesti dicari dulu. Begini nih kalau lagi ngadepin masalah nih. Karena khawatirnya kalau lampu merahnya itu nyala terus, jadi kita nggak bisa ngecek ketika kondisi airnya kosong atau olinya kosong, ketika sistem suhunya itu terlalu panas ya. Jadi malah dianggapnya kayak panas terus, padahal suhu mesinnya sendiri itu masih adem. Tadinya sih masalahnya tuh motor mogok ya, tapi sekalian beresin air, ternyata di si radiatornya bocor, dari si water pumpnya bocor, sekalian ganti. Vario old, ini Vario yang udah lama ya, Vario 110 satu awal karburator. Ini nih kalau masalah semua bodi kita lepas, jadi pengerjaannya itu membutuhkan waktu yang panjang, takutnya gitu. Belum masalah kelistrikannya nih. Sementara tadi udah beresin masalah air yang bocor,